Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Auni Busena Putri dari kelas E2 akan mempresentasikan mengenai salah satu bab, yaitu bab 5 pada pelajaran informatika dengan bimbingan Bapak Muhammad Susandi. Di sini bab yang akan saya presentasikan yaitu jaringan komputer dan internet. Nah, di sini pertama ada jaringan lokal dan internet. Jaringan komputer menggunakan dua atau lebih perangkat yang menggunakan sebuah sistem komunikasi yang terstandarisasi secara global, yaitu TCP atau IP atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol Suite. Nah, jaringan komputer yang menghubungkan komputer itu ada dua jenis. Itu yang pertama ada jaringan lokal, nih, dan jaringan internet. Nah, ini tuh tambahannya konektivitas internet. Nah, kita lanjut. Yang pertama kita bakal bahas jaringan lokal. Nah, jaringan lokal ini itu jaringan komputer berkabel maupun nirkabel yang menghubungkan komputer dengan perangkat lainnya dalam area terbatas. Jadi beda sama internet. Nah, misal kayak tempat tinggal, lingkupannya tuh cangkupan lingkupnya itu masih sempit gitu. Kayak misal kalau di rumah, ya sekitar rumah aja, dalam rumah gitu. Ke sekolah, dari ruangan kepala sekolah, ruangan BK, kelas-kelas. Lingkupnya cuma sampai situ. Nah, terus perangkat dalam jaringan lokal hanya bisa diakses oleh perangkat lain yang berada pada jaringan yang sama. Nah, setiap perangkat atau komputer yang terhubung dalam jaringan lokal ini memiliki ID yang berbeda satu sama lainnya, yang disebut alamat IP atau IP address. Nah, misalnya kayak ini nih. 172.217.10.14. Kita kan biasanya bacanya gitu. Tapi kalau IP address dalam bilangan biner, dalam bilangan komputer ya, dalam bahasa komputer tulisan gini. 10.1.1.1.0 titik. Nah, dalam implementasinya biasanya satu perangkat akan disebut server. Jadi misal perangkatnya apa, itu disebutnya server. Nah, kalau perangkat lainnya disebut client. Nah, IP address ini merupakan sebuah identitas, sebuah komputer dalam jaringan komputer yang berfungsi sebagai alamat pengiriman. Jadi contohnya kan kayak kita, identitas rumah kita tuh kayak alamatnya di jalan sekian, kelurahan sekian, nomor rumah sekian. Nah, kalau IP address dalam komputer ini bentukannya kayak tadi. Nah, terus kita lanjut lagi ke jaringan internet. Nah, internet ini merupakan kepanjangan dari interconnection networking. Di sini ada yang baru tahu atau emang udah tahu dari lama kalau internet itu ternyata singkatan. Ya, jadi internet ini yaitu jaringan komputer yang menghubungkan banyak perangkat di seluruh dunia. Jadi cangkupannya bukan tentang sekolah lagi, rumah lagi, kantor lagi, tapi udah seluruh dunia. Nah, jaringan internet ini memungkinkan adanya pertukaran data paket atau packet switching communication protocol. Nah, secara konsep, jaringan internet juga disebut jaringan area luas atau wide area network. Nah, pada awalnya itu tahun 1960-an. Internet ini cuma proyek penelitian yang didanai Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969. Nah, melalui proyek lembaga APRA ini, ARPA maksudnya, yang mengembangkan jaringan yang dinamakan ARPANET atau Advanced Research Project Agency Network. Nah, kemudian berkembang menjadi infrastruktur publik nih pada tahun 1980-an. Nah, perangkat ini harus terhubung salah satu Internet Service Provider atau ISP. Nah, ISP ini untuk mengakses jaringan internet. Jaringan lokal bisa mengakses internet apabila terhubung dengan ISP. Nah, contohnya kayak gini. Jadi harus tergabung dengan ISP dulu, nanti ke router,
Habis itu klien lainnya bisa pakai wifi, bisa pakai kabel Ethernet bisa, terus printer, PlayStation, PS bisa. Nah, selanjutnya di sini ada konektivitas internet. Nah, konektivitas internet yang dimaksud ini kayak ada pakai kabel dan nirkabel. Jadi kita bahas cuma dua. Nah, ada yang pertama tuh dial-up PSTN. PSTN itu singkatan dari Public Switched Telephone Network. Nah, 3 perangkat yang harus dimiliki untuk koneksi ini ialah komputer, modem. Modem tuh, tau nggak ya sekarang tuh kayak koneksi gitu, kayak wifi, tapi ya modem. Nah, dan sambungan telepon rumah. Kayak masih dulu gitu. Nah, bekerja melalui jalur PSTN ke ISP, yang tadi ISP itu. Kecepatan aksesnya 12 sampai 20 kbps. Maksimumnya 56 kbps. Kemudian ada ADSL atau Asymmetric Digital Subscriber. Nah, ini tuh menggunakan modem lagi. Pada frekuensi 34 kHz sampai 1104 kHz. Dia bisa ngirim suara hingga fax. Fax itu kayak facsimile gitu ke pengguna lainnya dengan menggunakan rentang frekuensi yang berbeda. Nah, terus ini ada alien atau local area network atau satu komputer atau yang disebut server yang tadi itu yang terhubung dengan internet menggunakan kabel telepon atau antena melalui ISP. Lagi-lagi ISP. Jadi ISP itu kayak pusat gitu. Nah, komputer lainnya terkoneksi dengan server memakai alien. Nah, alien card atau kabel koaksial UTP. Nah, terus di sini setelah yang berkabel tadi ada dial-up PSTN, ADSL, dan alien, kita beralih ke nirkabelnya. Yang pertama di sini ada GPRS atau General Packet Radio Service. Ini pakai gelombang radio untuk komunikasi data dan suara pada alat komunikasi bergerak. Nah, layanan ini dipasang pada jenis ponsel dengan tipe GSM. Oh, GSM atau Global System for Mobile. Nah, terus kemudian ada Wi-Fi atau Wireless Fidelity. Terkoneksi dengan internet tanpa menggunakan kabel. Memakai frekuensi tinggi pada spektrum 2,4 GHz. Nah, ini tuh praktis karena tidak perlu pasang kabel lagi, tapi koneksinya emang ada jangkauan terbatasnya. Kalau nggak salah tuh 100 meter ya maksimumnya. Terus ada akses satelit. Nah, ini tuh pakai antena parabola gitu. Jadi bentuknya tuh kayak mangkok gitu. Itu langganan biasanya, langganan. Nah, memakai antena parabola sehingga kecepatan akses cukup tinggi. Namun biasanya jenis koneksi internet ini memang mahal, terutama di Indonesia. Ya, emang karena cepat. Sepadan dengan harganya. Kemudian ada komunikasi data dengan ponsel. Nah, yang pertama di sini jaringan komunikasi pada ponsel genggam atau handphone. Nah, komunikasi data merupakan sebuah mekanisme pengiriman dan penerimaan data antar perangkat. Jadi satu perangkat dengan perangkat lainnya. Ada ngirim, ada nerima. Kemudian komunikasi data dalam ponsel dilakukan pada BTS atau Base Transceiver Station melalui beberapa cara dan media seperti kayak GPRS, H, atau EDGE, Enhanced Data Rate for GSM Evolution. Ini ada 3G atau Third Generation of GPRS. Nah, ini HSPA atau High Speed Packet Access. Nah, terus kemudian ada 4G yaitu LTE. Nah, LTE ini singkatan dari Long Term Evolution. Kemudian ada komunikasi data dengan ponsel. Itu yang, oh ini masih yang tadi, cuman beda poinnya di media komunikasinya. Ini tuh medianya. Kalau tadi kan tentang jaringannya. Karena medianya itu ada kabel data
itu penggunanya lebih banyak menggunakan perangkat melalui port USB. Ini USB jadi tinggal disambungin aja. Jangkauan koneksinya sangat terbatas, tergantung sesuai panjang kabelnya. Ini cuma segini, jadi ini pendek banget. Terus ada Bluetooth. Ini pakai gelombang elektromagnetik. Jadi bisa misalnya kayak ponsel, printer, mouse, keyboard, earphone itu bisa nyambung tanpa kabel. Jadi tapi dia tuh ada jangkauannya juga, terbatas jangkauannya. Cuma sekitar 1 meter cepet nyalanya. Terus ada WiFi. Nah, ini tuh WiFi tuh bandwidth berkapasitas maksimum pada jarak dan data rate dari perangkat access point. Access point tuh kayak pihak yang menjadi poinnya gitu, yang punya aksesnya, yang besar dan hemat energi baterai. Namun jangkauan maksimum 100 meter dengan bandwidth yang minimum atau 1. Nah, di sini ada proteksi data saat berinternet. Ini tuh penting banget untuk kita ketahui karena setiap harinya kita menggunakan internet. Nah, jadi setiap pesan atau panggilan yang dilakukan melalui media sosial itu dienkripsi untuk melindungi pesan supaya tidak diketahui oleh orang lain. Nah, kalian ini harus paham nih tentang keamanan dari situs web yang kalian kunjungi. Pernah nggak sih kalian mengunjungi web terus ada tulisan cookies gitu, accept cookies. Nah, kalian harus tahu juga nih tentang keamanan dari situs web itu. Caranya itu ngelihat di alamatnya apakah didahului dengan HTTPS dan ada icon seperti kunci gitu. Kalian bisa cek sekarang. Nah, ini tuh HTTPS itu sama HTTP itu bedanya dikit. Jadi kalau HTTP itu Hypertext Transfer Protocol. Itu protokol yang mengatur komunikasi antara klien dan server. Ingat, server itu yang ngirim dan klien itu yang menerima gitu definisinya. Tapi terdapat potensi manipulasi data, jadi dia tuh masih rawan. Nah, kalau HTTPS ini itu tuh versi dari HTTP yang lebih aman. Jadi mampu menjaga keamanan data gitu yang sedang diproses. Kemudian ada SSL. SSL, sorry. Secure Sockets Layer. Itu adalah teknologi keamanan standar global yang memungkinkan komunikasi terenkripsi antara peramban web dan server web berbasis HTTPS. Itu guna melindungi informasi yang bersifat sensitif, misalnya kayak nomor kartu kredit, kartu sandi, email, nama pengguna juga, dan lain-lainnya. Nah, untuk melindungi semua hal ini dari pencurian atau perusakan oleh peretas dan pencuri hal kayak gini. Makanya kita sering kejadian tentang kayak penipuan. Itu awal-awalnya dia tuh meretas dulu nih data-data yang kita punya. Nah, kalau sertifikat SSL ini berfungsi untuk mengotentikasi identitas situs web untuk menjamin pengunjung bahwa situs web tersebut bukan merupakan situs web palsu, sekaligus mengenkripsi data yang sedang dikirim. Nah, kalau pada website yang dilengkapi dengan SSL ini, ketika kalian menekan icon kunci yang tadi di sebelah alamat situs web, nah nanti bakal muncul informasi tentang validitas dan sertifikatnya. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon untuk saran juga kritik, karena itu sangat saya butuhkan untuk pembangunan yang lebih baik ke depannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.